Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gustrin. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Alhamdulillah, insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan jangan lupa bahagia. Baiklah, sekarang saya ingin membahas tentang batu empedu ya, atau disebut cholelithiasis. Nah, sebelum saya cerita banyak tentang batu empedu, izinkan saya untuk sharing dulu ya tentang apa fungsi dari empedu ini sebenarnya, yang sebenarnya sudah sedikit banyak saya bahas juga di part-part sebelumnya tentang hati. Nah, ini lebih khusus pada si empedu ini. Ada dua jenis cairan yang diproduksi dan disimpan di dalam kandung empedu ini, yaitu garam empedu ya, dan juga ada bilirubin atau si pigmen kuning. Nah, keduanya sedikit banyak sudah kita bahas ya pada part-part sebelumnya. Ya, kalau bilirubin berlebih jadi ada apa? Ikterus ya. Cairan-cairan empedu yang disimpan di dalam kandung empedu ini akan dikeluarkan, akan dipakai jika memang sedang dibutuhkan ya. Jadi dia posisinya standby nih dalam sebuah kantong, namanya kantong empedu, dan akan dipakai ketika memang diperlukan. Sehingga fungsi utama dari kandung empedu adalah menyimpan dan nantinya mengentalkan, kemudian mengeluarkan si getah empedu yang berupa garam dan bilirubin ini ke saluran pencernaan. Usus 12 jari yang nempel di situ. Bagaimana nih gambarnya nih empedu ini, kok ada saluran-salurannya? Nah, nanti akan saya tampilkan gambarnya waktu saya menjelaskan tentang batu ya, ada batu. Sekarang fungsi cairan empedu ini apa sih sebenarnya? Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk mengemulsi lemak atau membantu mencerna lemak dan juga membantu daya serap terhadap lemak tersebut. Saat lemak dicerna, cairan empedu bertugas memecah gumpalan besar dari lemak, misalnya dia sebesar ini ya, misalnya ya, sebesar ini, kemudian sebesar batu gitu ya, dipecah-pecah lagi menjadi lebih kecil seperti butiran-butiran kerikil atau pasir ya. Lemak yang telah diemulsikan atau dicerna ini akan diproses oleh namanya enzim lipase ya. Nanti di part selanjutnya akan saya jelaskan siapakah enzim lipase ini. Selain berperan dalam pencernaan lemak, tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu fungsi dari si empedu ini juga meningkatkan daya serap terhadap lemak. Nah, daya serap terhadap lemak ini juga akhirnya membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi kedua adalah ekskresi bilirubin ya, masih ingat dia sebagai si pigmen kuning. Selain sebagai pigmen, si bilirubin ini juga bertugas untuk mengangkut ya si kolesterol atau lemak-lemak yang tidak terpakai dalam tubuh, istilahnya yang berlebihan ya, yang berlebih ini untuk dikeluarkan dari tubuh dan akhirnya dibuang melalui saluran pencernaan bersamaan dengan feses, sehingga warna feses ini cenderung akan berwarna kuning hingga coklat ya, karena si bilirubin ini. Ada salah satu fungsi lain yang secara tidak langsung bisa dilakukan oleh si empedu ini, yaitu merangsang atau menambah gerakan peristaltik sebagai gerakan ritmis dari usus. Oke, setelah kita memahami tentang apa itu fungsi dari cairan empedu, maka sekarang kita mulai membahas ya tentang si batu empedu. Prinsipnya batu pada empedu ini bisa muncul pada kantongnya dan juga pada saluran-salurannya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Seperti kita lihat di gambar, di situ ada ya mohon maaf sebelumnya ya, ini gambaran coretan tangan saya, semoga bisa jelas terbaca tulisannya dan juga bisa jelas untuk memahaminya walaupun coretan seperti ini ya. Saya mencoba menjelaskan di sini bahwa kandung empedu ini dia terhubung itu sebenarnya ada di dalam hati ya, hatinya nggak tergambar di situ, di dalam hati nempel. Nah, di atasnya itu kan ada dua saluran bercabang ya yang masuk, dan akhirnya saya tulis saluran empedu itu asalnya dari hati. Nah, dari hati ini kan diproduksi nih cairan empedu dan dia masuk ke dalam kandung empedu. Kemudian kandung saluran ini akan keluar ya, dia akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Dari duodenum ini juga menerima cairan dari
pankreas ya. Pankreas juga memiliki produksi. Nanti pada part selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana itu fungsi pankreas dan kelainan atau penyakit yang sering terjadi akibat kelainan pada pankreas. Nah, kalau sudah ada batu tuh ya, saya tulis ada gambar bulat-bulat tuh batu, bisa ya ada di kandung empedu, bisa juga di saluran empedu tuh yang saya gambar hijau-hijau ya. Itu adalah kemungkinan batu berdiam ya, ada batu berproduksi dan akhirnya diam di tempat di situ. Dan biasanya yang menyebabkan sakit itu yang letaknya di saluran empedu ya. Saluran ini bisa dari mulai dia keluar sampai menuju ke duodenum atau usus 12 jari. Tadi sudah kita lihat letak dan juga hubungan dari saluran empedu, pankreas, hati, duodenum ya, yang sudah beberapa saya sebutkan di tadi sebelumnya ya, tentang fungsi cairan empedu. Semoga cukup jelas untuk memahami di mana letaknya ya. Biasanya batu empedu ini terbentuk dari kolesterol yang mengeras atau dari bilirubin yang terlalu banyak ya, akhirnya diendapkan di situ menjadi batu. Kita lihat gambar ilustrasinya ya. Pada gambar itu sekali lagi saya mohon maaf, ini tulisannya rada acak adut ya. Batu empedu ini tadi saya sampaikan bahwa ada kelebihan dari bilirubin atau kemungkinan ada kolesterol ya. Lazimnya kolesterol yang ada ya itu diikat oleh garam empedu ya, jadinya seperti itu, jadi lingkaran. Kolesterolnya diikat nih sama garam-garam empedu. Di dalam cairan empedu ini juga terdapat kalsium ya, kalsium dan juga banyak ion-ion lain. Apabila misalkan tadi ya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kolesterolnya terlalu banyak, gak terikat ya, dia akan keluar dari cairan empedu itu dan menjadi batu kolesterol. Kalau bilirubin yang terlalu banyak, dia akan menjadi batu bilirubin ya. Tetapi apabila batu kolesterol dan batu bilirubin ini terinfeksi ya, terutamanya bakteri, biasanya E. coli ya, itu bisa menyebabkan batu coklat. Nah, dalam pemindaian X-ray biasanya batu kolesterol, batu bilirubin ini nggak terlihat ya. Tapi kalau misalkan dia terikat baik dengan kalsium ya, dia dilingkupi oleh kalsium yang berikatan dengan HCO3 ya, masih ingat kan rumus kimianya? Ca2+ ditambah HCO3- jadi ion plus tambah ion min, dia akan berikatan dan akan memberi warna pada batu kolesterol ini ya. Ini apabila sudah terlalu banyak yang terbentuk. Maksud saya menjelaskan tadi adalah bahwa tidak semua batu itu bisa terdeteksi ya oleh sinar X ya, atau X-ray ya. Jadi kalau memang dia ada kalsium kan putih nih, jadi radio opak ya, warna jadi putih, maka akan sangat jelas terlihat. Sekarang kita mengarah ke klinisnya ya, gejalanya. Gejala dari batu itu biasanya bagaimana ya? Kan pasti karena letaknya ada di perut, pasti nyeri perut. Nah, nyeri perutnya bagaimana? Yang membedakan dengan penyakit-penyakit lain yang di perut, seperti kemarin sakit hati juga sakit perut ya di belah kanan. Nah, apa bedanya? Ya, nyerinya ini tentu di bagian perut bagian kanan juga sama dan cenderung ke tengah. Munculnya itu secara tiba-tiba ya, dan biasa kita sebut dengan kolik karena dia berada pada saluran ya. Kalau saluran teregang itu sakitnya nggak bisa diomongin gitu lah ya, sakit. Nah, dan itu sifatnya adalah kolik, hilang timbul, dan itu tiba-tiba kalau misalkan dia timbul. Karena ada di regio perut, maka akan memicu organ-organ yang di dalam saluran pencernaan juga bereaksi ya, misalnya ada mual, muntah, kemudian hilang nafsu makan, bisa sampai adanya diare, dan kadang bisa dimispersepsi dengan ini kemungkinan sakit MAH kayak gitu. Tapi ingat kembali ya penjelasan dari sakit MAH sebelumnya di konten yang ini, bahwa memang benar bahwa salah satu dispepsia itu bisa disebabkan juga karena masalah di organ perut yang lain yang akan memicu dari lambung ini untuk bereaksi ya. Tanda bahaya itu bila sampai terjadi hampir sama ya dengan kasus-kasus lain, kalau ada demam, sampai menggigil, kemudian kuning, dan sakit perut atau kolit yang berlangsung lebih dari 8 jam. Kalau sudah begitu, maka harus segera dibawa ke UGD atau IGD terdekat, dan dokter pasti akan segera melakukan pemeriksaan mulai dari lab darah, kemudian ronsen, dan kalau memungkinkan USG pada hari itu juga untuk menentukan kira-kira ini
pasti udah berpikir ya dokter, ini kalau ada kolik ini pasti kemungkinan besar ada batu. Nah, ini batunya posisinya di mana gitu. Jadi akan dipindai USG juga untuk memastikan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian kita juga perlu mengetahui faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan batu empedu ini ya. Ada 4F ya. Yang pertama adalah fat ya, kalau dia gemuk ya, itu berapa sih kolesterolnya kan berlebih nih ya. Kalau kolesterolnya berlebih bisa jadi ada penumpukan kolesterol sampai tidak bisa di metabolisme dengan baik, akhirnya membentuk batu pada empedu. Tapi juga misalkan dia diet ya, diet secara ekstrim, akhirnya menghindari semua lemak, itu akan kekurangan lemak, itu juga memicu adanya batu juga gitu. Jadi hati-hati terhadap diet, karena semua itu harus seimbang ya, nggak bisa enggak sama sekali, karena akan mempengaruhi metabolisme tubuh terhadap komponen-komponen nutrien yang lainnya. Hal yang kedua yang perlu kita waspadai adalah 40 ya, mulai umur 40 tahun. Kita tahu bahwa semakin tinggi usia, terutama dimulai dari 40, ini metabolisme dalam tubuh ini mulai melambat ya, aksinya itu mulai melambat, akhirnya kita harus mewaspadai asupan yang kita makan agar metabolisme ini bisa ngimbangi, sehingga tidak sampai adanya timbunan yang tidak bermanfaat gitu, akhirnya membuat penyakit. Selanjutnya yang ketiga adalah female ya, waspada pada wanita. Kenapa dok kok wanita lebih cenderung terkena batu empedu ya? Itu karena adanya estrogen ya. Estrogen ini kan ada hubungannya dengan kolesterol juga ya, pembentukan estrogen, kolesterol itu ada relasinya. Dan juga pada pemakaian KB atau kontrasepsi ya secara oral, itu juga menimbulkan peningkatan dari kadar estrogen, dan itu juga secara tidak langsung ada feedback terhadap metabolisme lemak dan atau si kolesterol ini tadi. Jadi beware ya, semakin kalau kita sudah tahu kita pakai kontrasepsi yang hormonal, maka kita harus benar-benar ngerem lemak kita ya. Dan yang terakhir adalah family ya. Family yang dimaksud adalah adanya gen atau keturunan terhadap adanya dislipidemia atau metabolisme yang kurang baik terhadap lemak, dan mungkin ada keturunan juga mengalami batu empedu sebelumnya. Itu lebih berisiko untuk pada kita terulang kembali namanya si batu empedu. Karena hubungannya erat dengan lemak ya, maka hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah adalah dengan mengontrol asupan diet kita, yaitu dengan mengurangi makanan yang berlemak seperti santan dan juga minyak. Kita juga harus mengontrol makanan yang masuk dengan banyak-banyak serat ya, sehingga bisa mempermudah pengeluaran melalui saluran pencernaan. Upaya pencegahan lain adalah mengurangi bahkan menghindari konsumsi dari alkohol, khamar, dan juga meningkatkan aktivitas fisik harian seperti dengan olahraga dan kegiatan lain yang bisa membakar kalori tubuh kita. Jangan lupa pula menghindari diet ketat dan memperbanyak minum cairan, terutama air putih. Kalau sudah kejadian dok, bagaimana cara penanganannya? Penanganan biasanya itu kalau masih kecil ya, kurang dari 20 mm, dokter biasa akan meresepkan obat penghancur, namanya ursodeoxycholic acid. Karena nyerinya kolik, maka dokter akan memberikan obat anti nyeri, bisa dilakukan ISWL. Kemudian kalau nggak bisa di ISWL, nggak bisa dengan obat, dokter akan melakukan operasi ya, baik itu terbuka atau dengan melakukan laparoskopi. Itu yang disebut tindakan kolesistektomi. Itu tergantung dokternya nanti mana yang lebih minim resiko dan mana yang lebih terjangkau bagi penderita. Kalau misalnya tidak diatasi, komplikasi apa saja sih dok yang bisa diakibatkan oleh si batu empedu ini? Kita lihat gambar ya. Pada dasarnya komplikasi yang bisa disebabkan itu ada pankreatitis, kolangitis, infeksi kandung empedu, diskinesia biliar atau berkurangnya kemampuan kantung empedu untuk mengeluarkan cairan empedu, dan koledokolitiasis. Bisa dilihat pada gambar, ini ada yang saya garis biru dan garis merah ya. Yang garis biru itu adalah litiasis ya. Lit itu batu, kole kandung empedu. Berarti kolelitiasis adalah batu pada kandung empedu. Kalau
koledokolitiasis sebagai komplikasinya dari kolelitiasis yang tidak diatasi. Kole itu adalah kantung empedu, dan doko itu adalah saluran, ya, saluran empedu. Ada batu, ya, letaknya misalnya di sini, bisa juga di atasnya dan sebagainya yang ada di jalur doko atau di duktus di saluran. Kemudian yang merah itu itis. Jangan lupa, itis artinya adalah peradangan. Ya, ini akan sering juga kita temuin istilah-istilah itis itu ya. Kolecistitis. Nah, kole empedu, cis kantungnya. Kolecistitis berarti adanya peradangan pada kantung empedu. Nah, kapan terjadinya kolecistitis? Yaitu jika batunya itu posisinya di situ tuh, nutupin dari muara atau pintu dari kantung empedu untuk menuju ke salurannya. Jadi tersumbat, ya, akhirnya dia meradang. Nah, meradangnya ini itu juga bisa terjadi di bawah, ya, di saluran yang bawah, ya. Kalau ada koledokolitiasis maka terjadi kolangitis, ya. Di situ akan ada peradangan karena tersumbatnya di bagian bawah. Kemudian dengan adanya sumbatan itu, maka komplikasi yang mungkin terjadi yaitu tadi ada dyskinesia biliar atau kurang lancarnya pergerakan dari empedu. Kembali pada gambar ini, terlihat bahwa di situ saluran itu kan nyambung nih di duodenum dan ada hubungannya dengan pankreas. Nah, kalau batunya itu turun terus sampai ke bawah lagi, sampai ke muara bawah, dia juga bisa menyebabkan sumbatan pada saluran pankreas. Nah, sumbatan ini bisa menyebabkan pankreatitis, ya. Kalau sudah tersumbat, aliran dari pankreas juga bermasalah, akhirnya jadi pankreatitis. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang batu empedu. Semoga jelas, ya, termasuk gambaran-gambaran ilustrasi yang sudah saya coba untuk buat. Oke, stay tune dan sampai jumpa di konten berikutnya.